Rumah Sakit Kadipolo di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Madya Surakarta sudah menjadi benda cagar budaya yang penuh sejarah. Namun, rumah sakit seluas 22.550 meter persegi itu kini kondisinya sangat mengenaskan. Padahal rumah sakit yang dibangun semasa pemerintahan Pakubuwono X itu pernah menjadi penopang kesehatan di Surakarta. Sejak tahun 1985, rumah sakit itu menjadi milik putra Presiden Soeharto, Sigit Hardjojudanto. Sejak itu pula, Rumah Sakit Kadipolo menjadi markas klub sepak bola semi profesional Arseto Solo yang memang milik Sigit Hardjojudanto. Namun, sejak Arseto Solo bubar pada tahun 1999, Rumah Sakit Kadipolo pun menjadi bangunan mangkrak, tak terurus, terbengkalai, dipenuhi semak dan cerita mistis. Berikut pengalaman kami menyusuri rumah sakit angker itu pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 17.00. Cerita mistis yang paling sering beredar di masyarakat sekitar Rumah Sakit Kadipolo adalah munculnya sosok kakek berjenggot bertubuh besar dan tinggi. Selain itu, juga ada sosok wanita bule yang juga besar dan tinggi. Bahkan ada kisah wanita bule itu pernah menjambak rambut seorang ibu dari belakang. Cerita mistis lain, sering ada yang mandi di kamar mandi di saat malam, dan ketika dicek tak ada seorang pun. Apalagi memang kamar mandi banyak yang rusak dan tak berfungsi lagi. Bahkan ada pengakuan warga setempat pernah melihat penampakan seorang perawat. Setidaknya itu sebagian kesaksian warga setempat hingga memperkuat dan mempertebal kesan angker dan mistis bekas Rumah Sakit Kadipolo yang sudah menjadi benda cagar budaya itu. Kami mencoba menyusuri dari ujung ke ujung dan beginilah penampakannya. Memasuki bekas Rumah Sakit Kadipolo yang dibangun oleh Pakubuwono X yang kondisinya sekarang sudah tak terurus, dipenuhi dengan semak-semak. Di akhir tahun 80-an dan 90-an, rumah sakit ini sempat dipakai markas oleh klub Galatama Arseto Solo. Nama-nama besar pernah tinggal di sini, antara lain Rocky Putire, Ricky Yakobi, Puspanaden, Agung Setiabudi, Yulkarnain Jamil, Hirmansyah, dan masih banyak nama besar lagi seperti Sriwidadi, kemudian Kasher tadi juga pernah bermarkas di sini. Inilah kondisi markas Arseto Solo yang sudah bubar dan kemudian menjadi tempat terbengkalai. Meskipun lapangan yang dulu dipakai Arseto Solo masih dimanfaatkan oleh SSB atau Sekolah Sepak Bola Ksatria. SSB Ksatria merupakan tinggalan SSB Arseto yang dulu dibina oleh Halim Perdana Kusuma. Saat itu Halim Perdana Kusuma bertindak sebagai Humas Arseto Solo. Ini dulu pernah menjadi markas Arseto Solo yang pernah menjadi juara Galatama. Disinilah dulu Rocky Putire, Ricky Yakobi, Puspanaden, dan pemain lainnya tinggal di sini.
termasuk Agung Setiabudi, banyak pemain nasional dari Arseto Solo. Mes ini merupakan bekas rumah sakit Kadipolo yang dibangun oleh Pakubuwono X. Sekarang kondisinya begini. Di sini dulu dipakai untuk ruang tunggu pasien, kemudian dipakai untuk ruang nongkrong oleh para pemain Arseto Solo. Saya agak lupa dulu kamar Rocky Putere antara di sini, kemudian Zulkarnain Jamil juga ada di sini, kemudian Puspanaden, Sugiarto, Mahdi Haris, Benny Van Houten, kiper. Ini bekas spring bed yang masih tertinggal. Kita nggak tahu apakah ini tinggalan Mes Arseto atau dibuang oleh masyarakat sekitar. Nah, kita menuju tempat lapangan Arseto Solo di belakang, masih di wilayah atau di lingkungan Rumah Sakit Kadipolo yang sekarang dipakai untuk latihan SSB Ksatria. Saya sengaja melewati sisi belakang yang jarang dilewati orang untuk mengetahui kondisi terkini bekas Rumah Sakit Kadipolo yang bersejarah itu dan juga bekas Mes Arseto Solo. Arseto Solo merupakan klub Galatama yang dimiliki oleh putra Presiden Republik Indonesia kedua, Sigit Hardjojudanto. Menemukan spring bed lagi. Ada tulisan bernada pesimisme, doubt. Banyak tulisan-tulisan di tembok. Ini lapangan Arseto Solo dulu, atau di Rumah Sakit Kadipolo yang dipakai untuk latihan SSB Ksatria. SSB Ksatria yang dibangun oleh Arseto memiliki banyak prestasi. Ini foto-foto SSB Ksatria. Ada di Piala Suratin, Piala Haornas. Mereka juara kejuaraan Piala Haornas tahun 1988. Di antara pemain-pemain kecil ini ada yang menjadi pemain besar seperti Agung Setiabudi, kemudian Nunu, kemudian Budiman, dan ini adalah piala-piala yang pernah diraih oleh SSB Ksatria. Sangat banyak, baik itu juara pertama, ada juara turnamen sepak bola Kramal Yudhya Cup tahun 2013, kemudian juara liga berjenjang, dan masih banyak lagi, termasuk juara Piala Suratin. Selamat sore Pak, sinten Pak namanya? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, oh dulu pemain? Yeah. Pasti masih ingat saya. Oh ini Pak Saifuddin ini juga pemain, bekas pemain Arseto Solo yang dulu dari Aceh. Yeah. Ya ini teman lama saya sebenarnya. Pak Saifuddin sejak Arseto di sini tidak pindah kemana-mana?
Pernah di PSM dulu setahun, Iya. terus balik lagi ke Solo. Terus Ya melatih Ksatria ini. oh sekarang Mas Saifuddin yang melatih Ksatria. Sudah berapa lama Mas dilatih Mas Saifuddin? Ini sudah lama juga semenjak kita bubar Arseto itu. Tahun 98 nggih bubar. Berarti 99 ya. Arseto bubar, Mas Saifuddin tetap setia di sini. Iya. Nah, kemudian hubungan dengan keluarga Soeharto masih ada, Pak? Mas. Iya masih, karena kita kan pakai lapangan ini. Iya. Jadi kita tetap izin ke sana. Oh, ini rumah sakit Kadipolo ini statusnya milik keluarga Soeharto ya? Oke. Oh, jadi sudah bukan milik keraton lagi, nggih? Ya setahu kami ini milik Pak Sigit gitu. Oh, nggih. Terus di sini juga ada yang menjaga juga. Yang menjaga? Ya orang suruhannya Pak Sigit. Oh, gitu. Mas Saifuddin di sini. Mas Saifuddin ini kan di sisi lain kan juga angker, nggih. Saya tahu dulu cerita-cerita teman-teman waktu masih mes di sini. Mas Saifuddin ngalamin apa aja Mas di sini? Ya kalau saya dulu semenjak di mes itu, cuma kadang-kadang sering mendengar aja itu orang mandi jam 1 malam di kamar mandi. Tapi kalau lihat tuh nggak ada orang. Nggak ada Itu orang. sering. Itu sering. Tapi kalau teman-teman banyak juga yang menemukan sesuatu gitu. Iya. Setelah pun itu bubar, banyak orang-orang yang dari luar pun banyak melihat juga. Iya. Ada lah pokoknya. Iya. Namanya tuh rumah kosong. Dan bekas rumah sakit lagi. Apalagi sekarang ini pasti Iya. ada. Masih ada ya. Mungkin ada. Salah satu warga Panularan ada yang memanfaatkan rumah sakit Kadipolo untuk membuat kerajinan kandang burung. Seorang perajinnya, Surya, memberi kesaksian betapa ia sering menyaksikan penampakan makhluk halus. Mas Sinten Mas? Mas Surya, Mas Surya ini pekerja bikin kandang apa ini Mas? murah. Mulai di Mes Arseto ya, bekas Iya. Mes Arseto, bekas rumah sakit Kadipolo. Yes. Ini sudah berapa tahun Mas? Usia 18, 18. Ini usaha ini di sini sudah berapa tahun? hampir berjalan 3. Dipakai karena daripada kosong ya? Iya, Agak mengerikan di sini ya Mas. ya Banyak kisah-kisah unik katanya Mas. banyak. Apa aja Mas kira-kira yang sering? Ya kayak gitulah Pak. Banyak kok. Sering menemukan kisah-kisah aneh di sini. Sering Pak. Apa Mas? Mas siapa tadi Mas? Mas Surya. Mas ya. Kisah-kisah unik apa Mas? Ya kaki saya ya ada sering meninggal. Di sini meninggal kecelakaan. Ya, Arwahnya maunya ke sini. ketemu Mas Surya. Ya ketemu Cewek cowok. cowok. Terus ngobrol, sempat ngobrol. Sempet ya nek ngobrolnya belum Pak. Cuma sempet apa? Nggak takut Tatap Mas? muka. Dah biasa Pak. Ini sini sering. Sini katanya banyak penampakan Mas. Karena rumah sakit kuno. Iya banyak. Apa aja Mas? Terakhir aku di situ Pak, di apa pohon maun itu Hah? pocong. Oh pocong. Ya Soalnya dulu ya. Terus apa lagi Mas? Orang menangis itu ya ada Pak, sering ya? sering Oh, di kamar mandi itu oh di kamar mandi sering ada yang menangis. ada. Mas Surya dulu saya tidurnya di sini. Enggak Kan pulang, cuma di sini cuma lembur dok Pak. lembur aja. Ketika Arseto masih mes di sini, Mas Surya juga sudah di sini Sudah dari kecil, dari kecil, jadi tahu ya. jadi dari ya. Jadi sudah tahu seluk-beluk wilayah ini ya. Tahu. Bekas rumah sakit Kadipolo ini. Ya tahu Pak. Mas Surya tinggalnya di mana? Saya di kampung belakang sini Pak. Namanya kampung Panularan. Panularan gitu, Iya. dekat gitu. Tapi warga-warga sini enggak kata saya dengar agak takut dengan daerah ini. Benar. Iya, karena ya itu Ya itu. pingit horor. Tapi Mas Surya biasa nggih. Biasa Pak. Sering terlalu sering nggih. Nggih, terlalu sering masuk sini pulang malam. Nggih. Jadi ini nggih sering. Nggih, sudah biasa. Pernah ketemu kayak suster rumah sakit Dulu pernah. nggih. Nah, waktu mau pulang gitu. Ketemu suster gitu kayak rumah sakit. Terus didiamin aja. Diem aja cuma lihat tak terus dah. Oh gitu ya. Ya, terima kasih ya Mas. Ya Pak.